Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim gabungan masih mencari warga-warga hanyut di Poso. Mantan Rektor Universitas Tadulako divonis penjara 1 tahun. Polisi menangkap anggota geng motor berusia di bawah umur. Tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap warga Donggala yang hanyut di Sungai Sulewana, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso. Pencarian sudah memasuki hari keempat, namun korban bernama Iqbal belum juga ditemukan. Pencarian terhadap warga Sirenja, Kabupaten Donggala ini dilakukan dengan membagi 2 regu dan menyisir sepanjang Sungai Sulewana. Tim pencarian yang menggunakan perahu karet. Sejumlah warga juga membantu pencarian di sekitar lokasi korban hanyut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Andreas Hendrik Johannes, mengatakan pihaknya masih terus melakukan pencarian terhadap korban. Meski tim gabungan belum menemukan petunjuk keberadaan jasad korban. Seru menggunakan rubber boat menyisir di bantaran sungai, sementara Seru 2 menyisir di bagian sisi dan kanan sungai sejauh kurang lebih 3 kilo. Cuaca kali ini di lokasi mendung. Kami mengharapkan agar operasi SAR hari ini kami dapat menemukan korban dalam keadaan selamat. Kami mohon dukungan dari seluruh potensi SAR, masyarakat setempat, agar kami dalam melaksanakan pencarian kali ini bersama-sama dengan tim SAR gabungan selalu dalam kondisi yang fit dan segera menemukan korban dalam keadaan selamat. Ini harapan kami. Musibah yang menimpa Iqbal terjadi Sabtu 6 Juli 2024 lalu saat tengah menyeberangi sungai bersama sapinya di Sungai Sulewana, Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso. Saat itu, korban bermaksud menyeberangi sungai, namun arus sungai yang deras membuat sungai dan muatan kayu hanyut. Naas saat berusaha menyelamatkan sapinya, korban malah ikut hanyut terbawa arus dan hingga kini belum ditemukan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. 1 tahun dan denda semula 500 juta rupiah dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denda kurungan selama 3 bulan. Majelis Pengadilan Negeri Kelas 1 APHI Tipikor Palu menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada mantan Rektor Universitas Tadulako Palu, Muhammad Basir Cio, Selasa malam. Selain pidana penjara selama 1 tahun penjara, terpidana juga diharuskan membayar denda 11 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti 2,3 miliar rupiah subsidi 6 bulan penjara. Vonis majelis hakim yang dibacakan Akbar Isnanto lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8 tahun dan 6 bulan penjara serta membayar denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti 2,6 miliar rupiah subsidi 4 tahun dan 3 bulan penjara. Muhammad Basir Cio bertindak selaku penanggung jawab teknis IPCC Untat dan Taqiyuddin Bakri sebagai koordinator IPCC merupakan terdakwa dugaan korupsi berupa penyalahgunaan dana Badan Layanan Umum Universitas Tadulako melalui pembentukan dan pengelolaan International Publication and Collaborative Center di Universitas Tadulako Palu.
Salah satu pertimbangan putusan majelis hakim bahwa terpidana selaku penanggung jawab lalai mengawasi Taqiyuddin selaku koordinator seluruh penyelenggaraan pengelolaan dana IPCC, termasuk permintaan dana sehingga menimbulkan kerugian negara. Sedangkan yang memberatkan terpidana adalah tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Usai membacakan putusannya, Ketua Majelis Hakim Akbar Ismanto memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan sikap, menerima atau mengajukan upaya hukum lain. Ditemui usai sidang, terdakwa Basir Cio mengatakan menyerahkan apa menjadi putusan hakim. Bagi dirinya, putusan tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sedangkan jaksa penuntut umum, Febri Yeska mengatakan atas putusan tersebut menyatakan masih pikir-pikir dan berkoordinasi dengan pimpinan. Mantan Rektor Untat, Muhammad Basir Cio dan Taqiyuddin Bakri didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 4,7 miliar rupiah. Angka ini dari total kerugian sebesar 6,4 miliar lebih yang telah dikembalikan terdakwa sebesar 1,7 miliar rupiah. Perbuatan ini dilakukan antara tanggal 2 Januari 2019 sampai 18 Agustus 2021, bertempat di ruangan IPCC lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Tadulako Palu. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Sebanyak 247 personil Polda Sulawesi Tengah mengikuti seleksi pengawal pribadi calon kepala daerah untuk Pilkada serentak tahun 2024. Tahun ini, sebanyak 7 kabupaten dan provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan pilkada secara serentak. Seleksi pengawal pribadi calon kepala daerah ini terdiri dari berbagai tahapan, dimulai 8 hingga 15 Juli. Mulai kesehatan, psikologi, dan jasmani. Tim seleksi berasal dari personil Polda Sulawesi Tengah. Kepala Subbidang Penerangan Humas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari, mengatakan ratusan peserta seleksi calon pengawal pribadi ini berasal dari Polda Sulawesi Tengah, Polres, dan Polsek. Mereka yang terpilih nantinya ditugaskan mengawal calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Baik, dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Polda Sulteng dalam hal ini Biro Operasi menyelenggarakan seleksi pengawal pribadi kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya akan berkompetisi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Sebanyak 247 personil Polda Sulawesi Tengah dan Polres jajaran mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 15 Juli mendatang akan mengikuti berbagai item pelaksanaan seleksi, diantaranya tes kesehatan, kesemaptaan, psikologi, bela diri, dan menembak. Nantinya mereka akan melaksanakan pengawalan secara pribadi atau secara khusus kepada calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, baik bupati, gubernur maupun wali kota, yang akan berkompetisi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Seleksi pengawal pribadi calon kepala daerah ini menunjukkan keseriusan Polda Sulawesi Tengah dan jajarannya dalam mengamankan pilkada serentak, khususnya di Sulawesi Tengah, agar pemilu kada nantinya berjalan aman, damai, dan kondusif. Julianus K. melaporkan dari Palu.